Kalau air itu kan, woi, kita melewati banyak rintangan, tantangan perairan yang sangat luar biasa. Kita mau ke Semenggaris kita harus lewat laut, ke Sibuku lewat laut, lewat sungai. Mau ke Ogong, mau ke Pansiangan, mau ke Hulu, kita harus melewati tantangan jeram misalkan. Wah, itu harus dibutuhkan keberanian itu dalam mengendalikan ilmu air kan begitu kan. Nah, kalau mau ke Krayan itu kita harus satu aja caranya ke Krayan itu, harus lewat udara. Menggunakan pesawat kecil ya kan, Susi Air atau bahkan Map ya. Kalau dulu kan ada Map lebih kecil lagi pesawatnya. Nah, itu tantangannya kan, harus punya keberanian dong untuk kemudian menaiki pesawat itu menjelajahi hutan dari udara begitu. Sehingga kemudian sampai di Lombawan pun nggak langsung sampai menyebar ke titik-titik kecamatan, pusat-pusat pemerintahan di 5 kecamatan di sana. Untuk ke Krayan Selatan tantangannya sangat luar biasa juga, apalagi ke Krayan Tengah. Melewati rintangan Mana tantangan yang berat, Pak Ketua? Ke Krayan menggunakan udara atau Lumbis yang harus melewati air yang airnya cukup menantang juga? Ya kalau sama aja begitu kan. Maksudnya dalam setiap tantangan itu dibutuhkan keahlian, keberanian sendiri, yang berbeda. Sendiri dan berbeda, tersendiri dan berbeda. Misalkan kalau ke Krayan kan harus berani naik pesawat. Kalau ke Lumbis Hulu sana harus berani lewat jeram kan gitu kan. Kalau kau nggak berani lewat jeram, apalagi kalau air kemarau. Musim kemarau kan jeram itu semakin hidup tuh. Kalau banjir masih enak, dia bisa langsung perahu longboat tuh ke atas. Itu batunya kelihatan semua ya? Iya, kalau jeram kalau lagi kemarau jeramnya tuh semakin besar, semakin tumbuh kan gitu. Tapi kan. kalau banjir yang mereka tuh lebih berbahaya. Nah, memang berbeda-beda. Ada juga yang suka. Karena kalau banjir tuh kalau dia kemarau, perahu longboat besar tuh kan hanya sampai di Pansiangan tuh. Setelah itu kita naik ke Tinting lagi ke Hulu. Udah turun lagi. Gitu. Sehingga ongkos juga besar satu sisi. Kalau naik ke Tinting kan jauh lebih kecil, lebih berbahaya pasti begitu kan. Jeramnya juga semakin hidup. Jeram buatan itu Pelayanan semakin besar. Bawaslu Dia membuat konten. Ya begitu. Kalau ulang tahun yang ke-13. tantangannya itu kan beda-beda ya. Kalau ke Krayan sama ke Hulu itu berbeda dan perlu keberanian yang berbeda juga, keahlian yang berbeda. Pak Ketua, Ilmu air, ilmu udara itu, ilmu pengendali air udara itu wajib dikuasai itu kalau penyelenggara itu. Termasuk ilmu pengendali api, dinamika di Nunukan ini jauh berbeda loh. Kerasnya dengan dinamika di Kota Tarakan. Ya kan bagaimana? Apalagi di media sosial, kita harus betul-betul jangan dikritik, dicaci maki, nggak boleh baper. Pak Ketua, Ya kan? Harus bisa mengendalikan emosi dengan api. Biasanya Pak Ketua, daerah-daerah yang tantangannya sulit dijangkau itu kan juga pengawasannya rendah begitu ya. Bagaimana menyiasati itu? Ya, memang kalau di daerah-daerah pedalaman dan daerah-daerah masih terisolasi informasi itu agak kesulitan kita melakukan pengawasan lebih optimal begitu kan. Kenapa? Karena memang Nunukan ini kan dari sisi jaringan itu kan lebih 50% itu masih ini black spot ya. Nah, sehingga juga ini tantangannya kita mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan di daerah-daerah tertentu, daerah yang masih black spot. Koordinasi susah. Ya, teman-teman di bawah ini kan kadang dari sisi pengetahuan kepemiluan kan mereka sangat terbatas. Karena waktu mereka dibentuk juga kan sangat temporer gitu kan, sehingga pelatihan yang kita lakukan itu juga istilahnya itu tahapan berjalan baru pelatihan dilakukan karena memang ad hoc ya, sehingga untuk mengharapkan istilahnya itu maksimalnya mereka bekerja itu dalam hal ilmu teknis kepemiluan itu kita tidak bisa pungkiri banyak keterbatasan. Nah, diharapkan juga kami melakukan supervisi, keterbatasan kami melakukan koordinasi dengan mereka itu juga dihadapi dengan tantangan blank spot tadi, jaringan yang tidak ada. Sehingga mau tidak mau itu kami dituntut harus lebih sering ke sana melihat kondisi dan keadaan teman-teman di sana. Nah, khususnya di Dapil 3 ya. Kalau di daerah Sebatik kan relatif kita bisa komunikasi by phone ya kan, by media sosial lainnya begitu. Kalau di
Lumbis Hulu, Parsiangan sana itu kan kita kesulitan satu sisi begitu. Mau koordinasi juga Krayan Tengah misalkan, waduh, mau koordinasi juga ada lah kalau spot-spot tertentu itu kan yang Ya. yang dibuat pemerintah itu, ya itu juga akhirnya membantu juga begitu. Nah ini kan kita harapkan juga pemerintah bisa mendorong percepatan pembangunan. Biasanya kalau daerah-daerah terpencil begitu Pak Ketua, apa yang biasanya kecurangan-kecurangan yang biasanya harus diwaspadai daerah-daerah seperti itu? Sebenarnya sama aja ya, seperti misalkan politik uang. Wabah politik uang itu kan menyebar luas ya di semua daerah-daerah di kecamatan kita, di desa-desa ya. Nah, ini juga tantangan kita lah, tantangan Bawaslu dan tantangan kita bersama sebenarnya, karena politik uang ini kan berkaitan dengan kesadaran masyarakat begitu. Nah, ini kan kesadaran masyarakat ini kan bukan semata-mata tugasnya Bawaslu juga begitu kan. Ini harus kita bahu membahu untuk kemudian bekerja bersama dalam rangka menumpas atau mengurangi politik uang ini. Nah, kami juga memang menyadari hambatan regulasi seperti evaluasi kita kasus yang di Sebatik ya kan, itu kan hambatan betul-betul regulasi. Kita sudah melakukan penanganan secara ekstra, partisipasi masyarakat juga ada gitu. Tapi ya karena memang hambatannya adalah peraturan perundang-undangan, kita agak kesulitan dalam mengatasi itu. Terkait misalkan durasi waktu penanganan pelanggaran di pilkada itu hanya 3 hari ya, plus 2 hari untuk menggali keterangan dari pelapor. Selebihnya kita tidak punya waktu. Nah itu kan betul-betul kita dituntut ekstra bekerja itu, menangani setiap kasus tuh hanya dalam waktu 3 hari misalkan kan gitu kan. Teman-teman dari kepolisian aja geleng-geleng kepala nih buat 3 hari dalam menangani satu kasus ya kan. Nah ini tantangan dari sisi waktu, di tengah misalkan koordinasi kita yang sangat sulit di teman-teman yang masih di daerah-daerah terisolir. Nah itu juga waktu begitu kan relatif susah. Tapi alhamdulillah kan dalam beberapa kasus ya kita sudah tangani, bahkan ada satu kasus itu yang sudah ingkrah di pengadilan. Meskipun lokus kejadiannya itu jauh di Sepuku sana, ya kan di Pembeliangan. Tapi dalam waktu 3 hari plus 2 hari itu kita bisa rampungkan semua 2 alat bukti yang cukup untuk naik ke penyidikan. Oke, karena ini sudah menyangkut teknis Pak Ketua, dan teman-teman yang melihat video ini ya, nanti juga kita akan lanjutkan bersama teman-teman media yang lain juga untuk kita gali lagi bagaimana Bawaslu di hari ulang tahun yang ke-13 ini sukses ya melakukan pengawasan. Oke.